Apa kabar teman-teman? Hari ini banyak yang naik tinggi ya, saham-saham, karena market juga hijau. Saya harap teman-teman semuanya juga profit hari ini. Saham yang kita bahas kemarin, terutama karya ini sempat naik tinggi ya. Dia sempat ke 124. Saya yakin teman-teman bisa profit di sini ya. Harusnya teman profit di sini. Dan juga teman-teman yang ada di fitur gabung atau fitur join atau fitur membership itu pasti juga harusnya ya, menurut saya harusnya profit semua juga, karena ada setidaknya ada 3 saham tadi kalau saya lihat bisa teman-teman ambil peluangnya dan sangat bagus sekali pergerakannya ya. Saya pengen komentarnya atau testimoni teman-teman, terlepas dari teman berhasil atau tidak ya, semua supaya kita bisa diskusikan ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Misalkan teman-teman terlambat masuk misalkan ya, atau masuknya sudah ketinggian, atau apa hal yang lain, hal lain yang membuat tradingnya gagal, ini teman komentar, kita bahas, kita diskusikan lagi ya. Dan saya sendiri teman-teman ya, saya sendiri tadi saya bukan loss ya, bukan, tapi saya tadi itu memang sedikit, bukan sedikit lagi ya, boleh dibilang tadi saya FOMO ya, FOMO-nya itu di waran lagi teman ya. Jadi saya masuk di Sage waran ini all in, karena saya lihat peluangnya sangat bagus sekali ya, karena induknya sudah beberapa hari ini arah terus ya teman, sudah ya hari yang ketiga sekarang kan ya. Kemarin dia arah, ntar sebentar dulu. Nah ini daily-nya hari yang ketiga arah terus 34%, 34%, 34%. Sekarang harga di 254, itu pun di posisi arah juga teman ya, di posisi arah dikunci dengan bid yang tebal ya. Perkiraan saya Sage ini kemungkinan besok masih direspon sama pasar ya. Saya tidak tahu apakah akan terus bertahan di atas 250 ini harganya atau seperti apa. Dan kenapa saya masuk ke Sage waran? Nah, pertanyaannya ya. Jadi teman-teman yang belum paham apa itu waran, waran ini adalah saham ketika teman-teman ikut IPO ya. Jadi semacam pemanis ya. Sage waran ini semacam penarik buat para investor untuk ikut IPO-nya Sage. Jadi Sage waran ini bisa diperdagangkan juga ya. Tapi harus teman-teman ketahui, Sage waran atau waran pada umumnya semuanya itu ada jangka waktunya. Kita bisa lihat di sini kalau teman-teman mau main waran ya. Ini Sage. Perhatikan ini di Comexen. Nah, waran rasio atau price-nya ini ya, kita lihat price-nya 110. Sementara harga induk waran itu sekarang 254 ya. 254. Nah, ini saya kasih pengertian dulu, price-nya itu 110 itu ketika Anda mau menebus waran ini menjadi waran induk atau menjadi saham induk, Anda harus tebus lagi 110 per lembarnya ya. Jadi misalkan teman-teman sekarang punya waran di harga Rp21 ya. Rp21. Sementara harga tebusnya 110. Jadi 21 tambah 110, 131. Itu modal teman-teman ya. Jadi modal warannya itu Rp131 sebenarnya. Kalau teman mau ganti atau tukarkan warannya ke saham induk di 254, itu ada selisih sekitar 131. Coba kita pakai kalkulator. 254 kurang 131 ya. Rp123. Nah, ketika teman-teman punya waran di harga sekarang, kemudian katakanlah hari ini bisa ditukarkan ya di harga 204, teman-teman punya selisih harga Rp123. Boleh dibilang 2 kali lipat ya. 2 kali lipat kurang 254, coba kita. Nah,
lebih dari 100% teman-teman langsung profit di waran tadi yang teman-teman beli tadi ya. Tapi dengan catatan bisa ditukarkan sekarang. Persoalannya masa penukarannya itu masih di bulan 9 di subscribe Senstar ini ya. Bulan 9 tahun 2023 ada sekitar 6 bulan lagi ya. Jadi bisa teman-teman tukarkan itu di tanggal 9. Nah, sekarang masa-masanya orang trading ya. Teman-teman bisa lihat trading end itu berakhir eh, tahun 2025, masih lama ya. Masih lama. Nah, sekarang kita punya strategi teman-teman ya. Saya punya strategi atau banyak kalau teman-teman mau invest di waran ya, bisa pakai strategi ini. Lihat kondisi induknya seperti ini, teman-teman masuk di warannya. Tapi apakah benar-benar akan mendapatkan profit sesuai dengan gambaran yang kita bikin tadi? Belum tentu, karena kemarin di karya waran ya, yang teman-teman pasti tahu juga, ketika barang itu mau ditukarkan ke induk, nyampe di induknya, teman-teman tidak bisa menjual sahamnya karena ARB terus induknya. Kayak induk karya itu ARB terus, dikunci terus di ARB, tidak bisa jualan sama sekali sampai ARB-nya berjilid 14 kali. Sehingga selisih harga tadinya yang lebar itu menjadi sama, bahkan lebih kecil daripada harga penebusan atau harga modal teman di waran dan harga tebusnya ya. Jadi hati-hati juga. Tapi di Sage ini semoga saja tidak ya teman ya, karena masih lama subscription startnya. Biasanya para retail itu melihat kondisi seperti ini ya. Kemarin saya juga masuk di Sage waran, saya nyangkut juga di sore hari seperti sekarang ini. Saya tadi masuk malah di harga 28 teman ya, 28, sekarang 21, minusnya itu sudah lumayan banyak ya, udah lebih dari 20%. Lebih 20%. Sama kayak kemarin, tapi pagi tadi dari harga 30 kalau saya beli kemarin ya, dia tutupnya di harga berapa ya? Di 28 atau 26 malahan ya. 26. Tapi diangkat lagi tadi ke 38. Saya berhasil jual, saya berhasil profit di pagi hari itu sekitar 9 atau berapa persen tadi saya lupa, tidak, saya mengambilnya juga tipis-tipis saja. Nah, besok saya berharap juga seperti itu di Sage waran ini. Semoga karena induknya naik ya, induknya terbang tinggi atau arah dan dikunci 300.000 lot. Jika biasanya kalau induknya terbang, biasanya si waran ini mengikuti teman ya. Jadi kalau teman mau berspekulasi ya, kenapa saya bilang spekulasi? Karena ini waran sangat berisiko tinggi ya. Tidak ada batasan arah dan ARB-nya, bisa tiba-tiba anjlok ke Rp1 yang tadinya teman punya uang 1 juta, langsung tinggal 10.000 mungkin ya, atau tinggal Rp5.000 kayak gitu ya teman, risikonya. Tapi sebaliknya, begitu harganya terbang itu juga tidak ada batasan arahnya, tidak ada batasan tingginya berapa ya. Bahkan kemarin kalau teman-teman lihat saham apa ya kemarin ini, ZYRX ini ya, kemarin dimainkan sama bandarnya kalau nggak salah ini. Dari harga Rp1 terbang ke 276 ya. Bayangkan dari Rp1 ke 276 rupiah. Kalau teman beli 1 juta pagi hari, sorenya sudah menjadi 276 juta. Nah, itu waran. Tapi ZYRX ini saya tidak tahu bagaimana harga ini bisa terbang seperti ini. Apakah ada yang, padahal kemarin itu hari terakhir trading end-nya ya, hari terakhir bisa diperdagangkan dan sekarang sudah ditutup. Teman bisa lihat tidak ada lagi quote-nya di sini, tidak ada lagi, sudah ditutup. Siapa kemarin yang beli ZYRX ini di puncak pasti sudah menangis ya sekarang pastinya, karena bukan nyangkut lagi, uangnya sudah hangus, tidak bisa ditukarkan lagi ya. Begitu trading end selesai, artinya uang teman juga sudah selesai ya. Jadi hati-hati kalau di waran. Oh ya, saya mau bahas saham untuk besok teman ya, tidak apa-apa karena kepanjangan sedikit, nggak apa-apa ya. Saham untuk besok saya mau lihat ada 2 saham yang menarik buat saya buat besok ya. Yang pertama CEM. Ini CEM tadi naik sekitar 29 sampai 30% ya.
30%. Ini sedikit lagi hampir arah, tapi belum arah ya. Tapi menariknya tidak ada tekanan jual yang terlalu berarti di sore harinya, dan chartnya juga masih kalau dibilang ini teman-teman tahu double bottom pastinya ya, seperti ini. Ini sangat menarik biasanya buat para penganut teknikal ya. Jadi momentum-momentum seperti ini mereka pasti lirik untuk masuk ke saham CEM ini, karena ada pola double bottom yang biasa mereka pakai untuk patokan entry. Jadi kita pantau CEM ini besok ya. Yang kedua DMMX, ini dia. DMMX juga terlihat bagus sekali ya, volumenya sangat bagus. Tadi naik 13%. Beberapa waktu belakang dia tertekan turun, teman bisa lihat. Sementara beberapa hari belakang juga sudah menunjukkan tren yang positif ya. Secara minor trennya sudah mulai naik. Jadi DMMX dan CEM kita pantau besok apakah dia akan memberikan profit ya. Saya berharap teman-teman bisa memanfaatkan momentum-momentum yang pas. Perhatikan bagaimana untuk masuk ya. Saya lihat belakangan juga teman-teman tidak di awal-awal tuh terkadang dia tidak langsung naik ya. Dia tidak agresif di awal-awal pembukaan pasar. Mungkin bandarnya menukar strategi atau apa, kita amati saja ya, kita pantau terus. Begitu dia sudah mulai agresif, sudah mulai volatil, baru masuk ya. Seperti Karya di awal-awal dia tidak terlalu volatil, tapi setelah itu dia naik tinggi ya, walaupun di akhir sesi tertekan turun lagi. Demikian saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan happy cuan.